Terus yang berikutnya tuntunan Allah. Ya, ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan itu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah, kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah, kayak gitu kira-kira. Ya soal pesan khususnya pasti tidak ada lah, itu dari Pak Prabowo juga tidak ada. Ini kan momen ini open house, datang silaturahmi kan hal yang biasa. Lah iya itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga tapi pesan konstitusi. Dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya. Gitu, layani rakyat, jangan korupsi, itu pesan dan perintah menurut saya. Dan itu disampaikan lagi, beliau punya tanggung jawab moral sebagai bangsa. Ada wakil menteri daripada tenaga kerja, kita perlu juga menyampaikan ke beliau agar berjuang habis-habisan bagaimana. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Selamat Pancasila Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma alhimni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Ini disclaimer dulu ya. 2014 saya Pilpres milih Pak Prabowo. 2019 Pilpres saya milih Pak Prabowo. 2024 kemarin Pilpres saya juga milih Pak Prabowo. Itu yang pertama itu. Yang kedua, sebagaimana saya perkirakan bahwa Pak Prabowo itu punya haibah, punya kewibawaan yang besar gitu ya. Dan bahkan saya bilang juga Pak Prabowo ini salah satu di antara 5 legenda TNI kita gitu. Kalau ada 5 jenderal yang paling legend itu Pak Prabowo salah satunya. Bahkan saya berani bilang mungkin kalau ada 3 legend itu salah satunya Pak Prabowo itu. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo itu ya bisa dikatakan hampir semua orang takut pada beliau. Nah, sekarang beliau jadi presiden, artinya ya banyak orang takut untuk mengkritik untuk ini. Yang ada yang kebanyakan itu ya orang yang ya, yes man aja, yang asal bapak senang aja, atau bahkan menjilat gitu. Nah, oleh karena itu saya sebagai rakyat kecil yang 3 Pilpres selalu milih Pak Prabowo, saya perlu mengingatkan beliau kalau mau, kalau enggak ya tidur. Usul kalau diterima, syukur, kalau enggak tidur, kata Gus Dur. So, misalnya dalam soal apa itu gonjang-ganjing kenaikan pangkat Pak sekarang Letkol Teddy ya. Ya itu memang enggak ada undang-undang yang dilanggar. Dan tidak ada yang berani kritik gitu di antara kalangan TNI ya, karena ya semua takut kan sama Pak Prabowo. Ini masalahnya itu, oleh karena itu Pak Prabowo justru setelah menjadi presiden ini semestinya lebih banyak mendengarkan pendapat para pengkritik daripada para pemuja. Kalau mau sukses sebagai presiden seperti yang saya harapkan dan juga diharapkan oleh seluruh bangsa dan negara kita, seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Ya karena untuk mengkritik Pak Prabowo aja orang udah pada takut. Nanti tahu? Kalau cuma memuja, wah ini gampang, monyet aja bisa itu. Tapi untuk mengkritik Pak Prabowo itu kan dibutuhkan keberanian yang ekstra. Dan artinya kalau orang sampai mengkritik Pak Prabowo itu, ya artinya berarti kritik itu patut diperhatikan karena sangat mungkin itu sangat urgent dan sangat penting lah. Karena sampai disampaikan gitu. Ya dalam semua, bukan hanya soal Mayor Teddy ya, soal makan bergizi gratis, soal yang lain-lain gitu. Yang sebenarnya ide Pak Prabowo ini kan ya untuk rasa sayang beliau kepada rakyat Indonesia. Cuma berkali-kali saya sampaikan bahwa yang saya khawatirkan itu selalu justru orang yang mengaku sebagai atau bawahannya Pak Prabowo itu loh.
yang menjilat, yang asal Bapak senang, yang yes man. Itu loh yang saya khawatirkan itu. Nanti implementasinya ke bawah itu, ya itu apa yang dimau Pak Prabowo bisa tidak dilaksanakan gitu. Apalagi mentalitas budaya korup yang 15 tahun terakhir ini luar biasa menjangkiti semua lini kehidupan gitu di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya Pak Prabowo seharusnya menurut saya masukan sebagai rakyat kecil yang tidak penting, yang tidak berpengaruh gitu ya. Itu ya lebih banyak mendengar para pengkritik lah. Para pengkritik itu kemungkinan lebih jujur gitu loh daripada para pemuja hari ini ya. Itu ya Pak Prabowo yang sangat saya kagumi dan sangat saya harapkan. Mohon maaf kalau keliru, kalau salah. Tetap kita dukung pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya yang lebih penting bukan memuji-muji, tetapi mengkritisi implementasi dari perintah dan kehendak Pak Prabowo di lapangan. Apakah dilaksanakan oleh anak Bapak Prabowo atau diselewengkan. Dan mohon sekali lagi bisikan-bisikan para pemuji dan pemuja Bapak ini mohon diwaspadai Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat, dan salam perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar PWI LS dimanapun Anda berada. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta sholawat kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya akan menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi dari Ketua Umum dan Panglima Tertinggi PWI-LS, bahwa segenap lapisan, segenap rakyat akan membackup seluruh apa yang terjadi dengan Gus Fuad Pleret, perihal monyet. Di sini ada sesuatu hal yang menggelitik. Justru merekalah yang lebih banyak bukti-bukti dan fakta digital dengan kata-kata yang keji, hina, dan melecehkan. Dan kita sudah inventarisir dan sedang proses hukum. Selain dari kasus-kasus hukum yang sedang berjalan atas Rizik Syihab, termasuk dari chat mesum, karena umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia menunggu keputusan yang ingkrah, butuh kepastian hukum apa yang terjadi. Kepentingan umat jangan sampai dibohongi atau didramatisir. Kembali ke Rizik Syihab yang menyatakan perang. Di sini pun kita menganggap sebuah lelucon, karena berawal dari harusnya pertanggungjawaban dari Rizik Syihab dan klannya Ba'alawi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikaji oleh para ahli kami. Semuanya mereka tidak bisa membantah, tidak bisa membuktikan secara ilmiah ataupun fakta bukti, sehingga akhirnya keluarlah ucapan-ucapan provokatif. Inilah bukti ketidakmampuan mereka ketika dijajal untuk masalah pembuktian dan kebenaran, tetapi mereka mengalihkan dengan isu-isu lain, framing dan fitnah, dengan menyuarakan PKI, Syiah, dan lain-lain. Provokatif perang justru yang diperintahkan, yang diajaknya adalah orang-orang pribumi, bukan dari klan mereka, yang seharusnya yang bertanggung jawab atas semua ini. Satu lagi catatan yang lebih penting, kepada aparat, kepada TNI Polri, kepada Bapak Prabowo, instruksi ataupun ajakan perang sudah cukup dengan bukti-bukti tersebut untuk mengadili dan menangkap. Karena di dalamnya adalah sudah jelas provokatif, dengan memerintahkan menggunakan senjata tajam. Bahkan satu lagi lebih penting, untuk mengangkat bazoka. Perlu dipertanyakan, diselidiki, bahwa mereka sudah mempersiapkan yang harusnya peralatan tersebut dimiliki oleh kalangan militer. Tapi mereka berani menyebut. Disinilah Allah telah membukakan apa-apa yang menjadi kesalahan mereka. Kepada aparat penegak hukum, segera tindak.
Atas dasar video-video tersebut, kami umat Islam dan rakyat Indonesia sangat mendukung penuh. Dan untuk selanjutnya, seluruh PWILS di seluruh tingkatan tetap waspada, tetap lanjutkan proses-proses hukum terhadap klan Ba'alawi terlibat dalam pidana, perdata, dan lainnya yang berurusan dengan hukum. 1 laporan terhadap Gus Fuad, 1000 laporan kita ajukan. Kita berdasarkan bukti-bukti chat mesum yang seharusnya segera diselesaikan, kita akan bongkar kembali dan kita akan usut kembali karena rakyat sangat menunggu. Kemudian kepada PWILS juga untuk tetap waspada, tingkatkan koordinasi saling informasi. Bila perlu kita gunakan call center di setiap wilayah, daerah, dan ranting yang ada supaya mempercepat ataupun saling menginformasi antar seluruh tingkatan. Baik, kepada para muhibin, saudaraku sebangsa, seiman, seislam, saudaraku setanah air, kami lahir dari niat sanubari untuk membela marwah Indonesia, marwah agama Islam, marwah ulama-ulama pribumi, dan marwah rakyat umat Islam di Indonesia. Bukan berdasarkan doktrin yang tidak jelas. Berbeda dengan kalimat takbir tauhid yang mereka jual ketika Rizik Syihab atau Basemir ataupun klan mereka sehabis orasi dengan memfitnah, cacimaki, hasutan, diakhiri dengan kalimat takbir. Itu adalah sebuah penistaan terhadap simbol-simbol ataupun jargon-jargon Islam. Dan kami merasa dilecehkan sebagai umat Islam. Apakah kalian yakin dengan mereka, dengan kejelian Nabi? Apakah yakin mereka dengan kealiman mereka? Islam tidak mengajarkan mengganti nisan-nisan leluhur menjadi klan mereka yang namanya pemalsuan. Islam tidak mengajarkan rasis merasa lebih tinggi. Islam tidak mengajarkan caci maki dan fitnah. Mari kita sama-sama telusuri, karena Islam mengajarkan terus-menerus cari kebenaran. Bukan hanya pembenaran cuma berdasarkan husnudon dan berprasangka baik, tetapi ketika fakta bukti ada, kita sebagai umat muslim wajib menelaah, percaya sebuah kebenaran. Jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan ucapan-ucapan lisan yang membawa-bawa jargon Islami. Kita saudara sebangsa dan setanah air, sepatutnya kita sama-sama menjaga marwah leluhur, marwah pribumi, terutamanya tanah air ini. Pemerintahan ini pun patut kita jaga. Di mana negara itu dibuat sebuah kekacauan, maka kepentingan-kepentingan luar ataupun kepentingan